besarnya pahala yang berbeda, kemuliaan bulannya yang berbeda. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsun lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Umatku ini kalau sudah masuk di bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW 5 hal. Yang mana 5 hal ini tidak pernah Allah berikan kepada, jangankan umat terdahulu, Nabi terdahulu pun juga nggak dapat. Ya tentunya tetap kemuliaan kita, semulia-mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak mungkin bisa menyaingi, menandingi, mengungguli daripada kemuliaan para nabi yang lain, para nabi terdahulu. Cuman ada keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. 5 perkara yang Allah berikan kepada kita ada di bulan Ramadan secara khusus yang bahkan nabi terdahulu pun nggak dapat. Apa di antaranya? Di antaranya yang pertama adalah idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nadharallahu azza wa jalla ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Kalau sudah masuk malam pertama Ramadan, Allah meletakkan pandangan rahmatnya kepada kita. Dan barang siapa di antara kita yang pantas ketika itu berhak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu abada, selamanya dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu masuk surga setelah masuk neraka. Ada orang itu menghirup udara kebebasan setelah dia masuk penjara. Ada orang itu merasakan senang setelah susah. Tapi barang siapa yang di malam pertama kemarin dia berhak, layak dan pantas untuk mendapatkan rahmat, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat yang tanpa harus dia lalui neraka terlebih dahulu. Senang untuk selama-lamanya tanpa harus dia bersusah payah terlebih dahulu. Dan dia tidak akan disiksa oleh Allah dunia sampai ada di akhirat. Di alam kubur selamat, akhiratnya selamat. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau diceritani sama Nabi neraka nggak nangis, tapi kalau sudah ngelihat jenazah digotong nangis beliau. Tanya sahabat, kenapa diceritani neraka nggak nangis, tapi ngelihat jenazah digotong nangis? Maka Sayyidina Utsman bin Affan, kalau neraka itu masih kapah, tapi kalau azab kubur yang merupakan mugaddimah, pendahuluan daripada azab neraka itu bisa bisu. Bagaimana mungkin kita ini menangisi sesuatu yang jauh, lupa untuk takut kepada yang dekat? Neraka kapan? Nggak ada ceritanya orang di alam kubur mendapatkan nikmat tapi nanti masuk neraka, nggak ada ceritanya. Sebagaimana sebaliknya, nggak ada orang dalam kuburnya dia mendapatkan azab tapi dia masuk surga, nggak ada. Kalau sudah di alam kubur dia mendapatkan nikmat, calon penghuni surga berarti. Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Orang mukmin itu kalau sudah dalam kubur berharap cepat kiamat. Kenapa? Dan surga. Udah nggak tahan, nggak sabar mereka untuk masuk surga. Adapun orang munafik, orang kafir, orang fasik berharap tertunda itu kiamat. Tapi nggak mungkin tertunda itu kiamat. Kenapa? Karena di alam kubur mereka merasakan azab. Gimana neraka itu? Barang siapa di antara kita yang mendapatkan rahmat dari Allah di malam pertama Ramadan, lam yu'adzibhu abada, selamanya, mau dunianya, mau barzakhnya, mau akhiratnya, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahsyar itu siksa. Hisab itu siksa. Meniti jembatan Sirat dengan bersusah payah, itu adalah siksa. Dibongkar aibnya seseorang di khalayak umum nanti di akhirat, itu juga merupakan siksa. Orang yang di malam pertama mendapat rahmat dari Allah melewati itu semuanya, dikasih lancar urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang di malam pertama kemarin berhasil mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saja perlu kita tahu, ada beberapa golongan mau Ramadan nggak dapat pandangan rahmat dari Allah. Mau Ramadan nggak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak direken belas. Siapa saja? Yang pertama, anak durhaka. Anak durhaka, sehebat apapun Ramadan yang dia lakukan, tetap kalau dia gagal menjadikan orang tuanya dan orang tua yang ridho kepada dirinya, maka Ramadannya adalah Ramadan yang gagal, hidupnya adalah hidup yang gagal, maka kegagalan hidup berbuah kepada kegagalan akhirat. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayh fa ana anhu sakhir. Allah berfirman dalam hadits qudsi, barang siapa yang berhasil membuat aku ridho sebagai Tuhan, puasa, sholat, tarawih, witir, khatam Quran, sedekah, tapi gagal dia membuat orang tuanya tersenyum, maka ketahuilah aku Tuhan yang murka kepada dia. Bagaimana mungkin orang yang murka di sisi yang lain mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Pastikan betul orang tua kita pintu utama untuk kita mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sholat kan bingung, kita puasa kan bingung, diterima atau enggak ya? Kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita cuma bisa berharap ya Allah terima. Puasa juga begitu, bimbang kita, bingung kita, diterima atau enggak, kita cuma bisa berharap kepada Allah, ya Allah terima. Tapi asal kita melihat wajah orang tua kita senyum sama kita, beres urusan. Tapi sekalipun kita banyak sujud sampai retak, ini jidat kalau perlu, banyak puasa sampai kurus, banyak sedekah sampai miskin kalau perlu, tapi orang tua merengut sama dia, jangan tanya senyum Allah kepada kita. Cukup kita jadikan orang tua sebagai tahu bagaimana Allah kepada kita, selesai. Kalau kita mengerti nggak ridhonya Allah kepada kita, kita nggak bisa langsung tahu, kecuali nanti di akhirat baru kita tahu. Tapi jadikan orang tua ini sebagai barometer, bagaimana apakah Allah ridho kepada kita ataukah tidak. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua marah, Allah juga marah. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, apalagi udah ibadahnya nggak hebat, yang hebat bikin orang tuanya murka sama dia. Waliyadu billah min dzalik. Man mata wa huwa radin walidayh. Barang siapa seorang anak yang meninggal dalam keadaan berhasil membuat ridho kedua orang tuanya, membuat bangga kedua orang tuanya, lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah, maka enggak ada jarak antara dia dengan para nabi nanti di surga kecuali derajat yang sama. Sebaliknya, man mata wa huwa aqun walidayh, anak meninggal dalam keadaan durhaka kepada orang tuanya, membuat aib, nama malu kepada orang tuanya, lam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa daraja, maka enggak ada jarak antara dia dengan iblis di neraka kecuali derajat yang sama. Dan termasuk baktinya anak kepada orang tua itu bukan hanya di masa hidupnya, lebih-lebih ketika wafatnya mereka. Kenapa? Karena mereka sekarang di alam barzakhnya sangat butuh kepada doanya kita. Dan doa adalah sesuatu yang paling gampang yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih hidup sama orang tua kita, belum tentu kita bisa ngasih rumah. Kenapa? Ya harus nabung. Butuh upaya, butuh waktu, butuh proses, berat. Belum tentu kita bisa menghajikan orang tua kita. Belum tentu kita bisa menaikkan taraf ekonomi orang tua kita. Berat. Tapi kalau cuma doa, meninggal orang tua kita, kita mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, ada yang berat. Butuh waktu itu semuanya, butuh proses itu semuanya. Karena itu termasuk kedurhakaan anak kepada orang tua adalah ketika orang tuanya meninggal, anak lupa sengaja atau tidak, dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tanpa disempurnakan dengan syukurnya, terima kasihnya dia sebagai anak kepada orang tua, lam yakbalillah syukrah, enggak Allah terima syukurnya, enggak Allah terima syukurnya.
Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, gandeng. Antara sholat dengan zakat, gandeng. Syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Ada sholat nggak ada zakat, nggak diterima sholatnya. Taat hanya kepada Allah, tapi nggak taat kepada Rasulullah, nggak diterima taatnya. Bersyukur kepada Allah, tapi dia sebagai anak nggak berterima kasih kepada orang tuanya, nggak Allah terima syukurnya. Apalagi manusia sekelas kita udah nggak bersyukur kepada Allah, kurang bersyukur kepada Allah, kurang ngabdi kepada kedua orang tua kita. Makanya termasuk amaliyah kita kalau menjelang Ramadan kan nyekar. Kenapa? Jangan sampai ketika orang tua kita meninggal, kita senang mau ketemu Ramadan, kita senang mau ketemu Lebaran, lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Padahal kalau nggak ada orang tuanya, nggak ada dia. Kalau bukan karena didikan orang tuanya, bagaimana mungkin dia senang ketemu Ramadan, senang ketemu Lebaran? Kalau bukan karena orang tuanya, bagaimana mungkin dia jadi seorang Muslim? Kalau bukan karena orang tuanya, bagaimana mungkin dia jadi orang? Dia pinter, dia ini, dia itu. Semua karena orang tua. Dan anak yang mendoakan kedua orang tuanya ketika mereka sudah meninggal dunia, yang untung bukan hanya orang tuanya, anaknya pun juga mendapatkan untung. Annar rajula yamutu walidahu au ahaduhuma wa innahu la'aqun lahum. Seorang anak ditinggal wafat kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka. Yang dulu ini anak di masa hidupnya, di masa hidup orang tuanya adalah anak yang durhaka. La yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma. Tapi ini anak menebus kesalahan, kedurhakaan dia di masa hidup orang tuanya dengan doa, dengan istighfar yang dimintakan oleh dia kepada Allah untuk dosa-dosa orang tuanya. Hatta yaktubahullahu barran lahuma. Maka anak ini tidak akan diwafatkan oleh Allah nyusul orang tuanya kecuali dibalik statusnya oleh Allah. Dulu di masa hidupnya adalah anak yang durhaka, tapi setelah meninggal orang tuanya dia banyak mintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Dia banyak berdoa, ya Allah kasih padang kuburnya, ya Allah kasih lebar kuburnya, ya Allah kasih seneng di alam kuburnya, jadikan kebun daripada kebun-kebun surga ya Allah, terima segala amal ibadahnya ya Allah, ampuni segala kesalahannya ya Allah. Maka anak ini tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dibalik statusnya telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ada anak yang gagal berbakti kepada orang tua di masa hidup dan ketika sudah meninggal. Waliyadzubillah. Ada anak yang berbakti kepada orang tua berhasil di masa hidup dan di masa wafatnya. Kalau kita merasa gagal berbakti kepada orang tua di masa hidup, jangan ulangi kegagalan itu ketika mereka sudah wafat. Sudah nggak bisa menghajikan orang tua, sudah nggak bisa ngasih apa-apa kepada orang tua. Orang tua korban nyawa demi kita, korban muka demi kita, ketika meninggal dilupakan jasanya. Nggak pernah lagi diziarahi kuburnya, nggak pernah lagi dimintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu ini adalah juga menjadi landasan kenapa kita menjelang Ramadan sering nyekar. Kenapa? Hati-hati, malam pertama kalau nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, malam berikutnya dia nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fa inna khalufa famis shaim hina yumsun atyabu indallah min rihil miskin. Bau mulut kita ini yang buat kita nggak enak, nanti di akhirat diganti oleh Allah dengan bau harum seharum minyak misik. Karena itu kalau kita bahas secara fikih, hukumnya kita bersiwak kalau setelah zuhur. Hukumnya kita pakai siwak atau sikat gigi misalkan. Kita mandi sikat gigi setelah zuhur, hukumnya makruh. Kenapa? Menghilangkan fadilah, menghilangkan keutamaan dari mulut kita yang sedang berpuasa. Karena kosong perut kita, lama nggak makan, maka mulut kita baunya nggak enak. Nah, mulut yang baunya nggak enak ini nanti di akhirat beda nilainya, akan menjadi harum seharum minyak kasturi. Nah, itu makruh hukumnya. Lebih-lebih ketika sholat asar, semakin lama perut kosong semakin nggak enak bau mulutnya, maka dimakruhkan untuk bersiwak. Hanya saja Imam Nawawi dalam ikhtiarnya beliau, pendapat pribadi beliau mengatakan nggak makruh. Mau duhur pakai siwak silahkan, mau asar pakai siwak silahkan. Kenapa? Karena fadilah
Bau mulut yang nggak enak dengan fadilah bersiwak itu dua hal yang berbeda. Ini sunnah, ini juga sunnah. Ini ibadah, ini juga ibadah. Bagaimana mungkin dibenturkan kemudian salah satu menggagalkan yang lain? Ya bebas saja. Jadi jangan kaget kalau melihat ada orang sholat duhur pakai siwak. Mungkin dia ikut mendapatnya Al-Imam Nawawi. Sholat asar pakai siwak. Mungkin dia ikut mendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Jangan kaget juga kalau melihat ada orang biasanya siwakan kok duhur asar nggak siwakan. Oh ya berarti dia ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Nah, termasuk pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi ini ketika kita berpuasa, mau puasa sunnah atau puasa wajib. Puasa wajib itu bisa qadha, bisa Ramadan, bisa kafaroh. Intinya ketika kita menjalankan puasa sunnah, mau puasa sunnah atau puasa wajib, hukumnya makruh kita pakai minyak wangi. Kenapa? Tidaklah ketika kita berpuasa yang kita tampilkan adalah berhias kepada diri kita. Nah, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat kan disunahkan kita pakai minyak wangi. Tetap hukumnya makruh. Hanya saja kalau kita dikasih minyak wangi sama orang lain. Kalau kita tolak, dia perasaan nanti. Baper nanti. Dipikir, kenapa? Kita terima, kita pakai. Kenapa? Menjaga perasaan orang lain itu lebih afdol daripada urusan agama. Daripada kita mempertahankan hukum biar kita nggak kena kemakruhan. Ini kalau saya dikasih, saya tolak nanti perasaan. Dia nggak ngerti kalau hukumnya orang pakai minyak wangi di siang hari Ramadan itu makruh. Terima, pakai. Kalau kita dikasih sama orang yang kita khawatir kalau kita tolak, dia perasaan. Maka jaga perasaan seorang mukmin tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah fa innal malaikata tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Para malaikat itu sepanjang hari, sepanjang Ramadan, enggak siang, enggak malam, memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Karena itu jangan pernah kita nganggap maksiatnya kita di malam hari Ramadan setelah berbuka puasa itu boleh-boleh saja. Enggak. Malaikat itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya kita kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita maksiat, malaikat enggak berani untuk mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang masuk penjara, kalau dia itu kelakuannya baik, bisa mendapatkan keringanan hukuman. Tapi kalau dia masuk penjara semakin menjadi-jadi, malah diperberat hukumannya. Sama, kita banyak dosa. Tapi kalau kita punya kelakuan baik, malaikat menjadi orang dalamnya kita yang memperantarai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita punya orang dalam sekelas para malaikat yang enggak punya dosa sama sekali. Yang enggak ada kesalahan sama sekali. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taat terus kepada Allah, enggak pernah maksiat. Kita banyak maksiat, jarang taat. Orang dalamnya kita sekelas malaikat. Mintakan ampun untuk dosa-dosanya kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita jaga nih mata. Kita jaga nih telinga, kita jaga nih mulut, kita jaga nih hati. Termasuk orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang masih menyimpan kebencian kepada saudara seagama, mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Orang yang benci kepada saudara seagama, pegel, kecewa, dendam, yang dia rawat, yang dia pupuk, itu menjadi penghambat terbesar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana keadaan kalian wahai para sahabat-sahabat Rasulullah di dalam menyambut kemuliaan bulan Ramadan? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Demi Allah, kami enggak berani minta panjang umur ketemu Ramadan kalau dalam hati kami masih ada kebencian kepada saudara seagama." Kami enggak berani minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi dalam hatinya kami masih ada kebencian kepada saudara seagama. Kok tabek goro itu jenis. Minta sesuatu yang mustahil, minta panjang umur ketemu Ramadan, berharap rahmat dari Allah, tapi dia nggak mau usaha untuk membersihkan hatinya sehingga turunnya rahmat kepada tempat yang layak, yaitu hati yang bersih. Rahmat yang kita cari
Itu bukan tergantung fisiknya kita, tergantung kekayaannya kita, tergantung umurnya kita, bukan, tergantung hatinya kita. Dan kita kembali kepada Allah membawa hati. Fisiknya kita hancur, harta kita tinggal. Kita kembali kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hati orang yang selamat, akhiratnya selamat. Hati orang yang busuk, akhiratnya rusak. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang mutus tali silaturahmi, wah fatal. Hati-hati, masuk Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, dari lebaran ke lebaran, nggak bisa ngambil momen untuk memperbaiki hubungan. Kan termasuk amaliyah kita juga kadang-kadang, kalau sudah menjelang Ramadan kan saling meminta maaf satu sama lain. Itu amaliyah. Kalau sekarang lewat WA kadang-kadang, mohon maaf kalau saya punya salah selama setahun ini, baik dalam ucapan, perilaku menjelang Ramadan, saya mohon dibukakan pintu halal. Sama-sama. Itu kan sebagai langkah usaha dari kita agar kita ketemu Ramadan, ketemu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang di dalam hatinya masih menyimpan kebencian kepada saudara, terlarang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara agama ini, agama kita, agama Islam, itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita sama Allah, tapi juga kita bicara tentang bagaimana kita sama manusia. Salat misalkan. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, hablum minallah, diakhiri dengan salam, hablum minan nas. Orang yang hanya takbir tapi nggak pakai salam percuma. Sebagaimana percumanya orang yang salam tanpa didahului dengan takbir, hablum minallah, tapi nggak hablum minan nas, percuma hablum minallahnya. Hablum minan nas sama baik sama manusia, tapi nggak baik sama Allah, percuma hablum minan nasnya. Puasa, hablum minallah, diakhiri dengan zakat, hablum minan nas. Ada puasa, nggak ada zakat, percuma. Sebagaimana percumanya orang yang zakat tanpa puasa. Haji, hablum minallah, diakhiri dengan kurban, hablum minan nas. Akan timbul pertanyaan, orang bisa haji tapi nggak kurban. Mulai kapan biaya kurban lebih mahal daripada biaya haji? Kurban bisa, haji nggak pernah. Haji bisa, tapi kurban nggak pernah. Puluhan juta, ratusan juta keluar, sanggup. 2 juta, 3 juta, nggak sanggup. Timbul pertanyaan, kenapa? Medit aja. Ratusan juta, kalau dia yang menikmati hotelnya, pesawatnya, fasilitasnya, dia yang menikmati, mau. Tapi 2 juta, 3 juta, karena orang lain yang menikmati, mau. Nggak baik sama manusia, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrahnya. Jadi kita bicara agama ini bagaimana bukan hanya kita dengan Allah, tapi dengan manusia. Jadikan orang-orang di sekitar kita yang kita kenal, mau itu sanak famili, kerabat, tetangga, teman, sebagai media untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman anehnya, entah kita sadar atau enggak, menjelang Ramadan kita saling meminta maaf satu sama lain. Tapi anehnya kita bisa minta maaf atau membuka pintu maaf kepada mereka yang hubungan kita dengan mereka baik-baik saja sebetulnya. Tapi berat, kondisi, dirawat, dipupuk, itu yang namanya dendam. Sehingga kita mau Ramadan, nggak Ramadan, mau lebaran, nggak lebaran, dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun, dari lebaran ke lebaran, tetap antara kita dengan mereka, dengan dia yang hubungan kita dengan dia sedang tidak baik-baik saja, nggak pernah kita mau perbaiki. Untuk tangga sebelah kanan misalkan, baik-baik saja hubungan kita dengan dia, ketemu papasan di tengah jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ntar lagi Ramadan, saya minta maaf ya. Oh iya, sama-sama. Tangga sebelah kiri yang dia memang punya masalah, nggak mau. Loh, merawat apa yang nyambung itu bagus, tapi dengan catatan, dengan syarat asal kita juga mau nyambung apa yang pernah putus. Merawat apa yang nyambung tapi nggak mau nyambung apa yang pernah putus, sama seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Lebih wajib mana, merawat yang nyambung dengan menyambung apa yang pernah putus? Pernah diceritakan ada orang dari Maghrib, daerah Maruku kalau sekarang, berangkat haji naik onta, bawa bekal. Ketika sampai ada di Mekah, dia bingung, bawa bekal demikian banyak kan nggak mungkin. Tawaf saya bawa, sa'i saya bawa, terpaksa harus titip. Akhirnya dia masuk satu daerah, satu kampung, tanya, Pak, orang di sini yang baik, yang amanat siapa ya? Oh, fulan.
mau titip barang. Karena belum yakin, dia tanya orang kedua, Pak, saya mau tanya, orang di sini yang bisa dipercaya siapa ya? Oh, Pak Fulan jawabannya. Kalau kita kan enggak ya, ditanya, Pak, orang di sini yang baik siapa? Ya saya ini orang yang baik. Tanya orang ketiga, Pak, orang di sini yang baik ini siapa? Oh, Pak Fulan. Sak kampung ditanya, kompak, Pak Fulan itu orang baik. Kalau mau titip barang sama dia aman, insya Allah. Maka titip barang, ada uang, ada emas, dinar, dirham saat itu, bekal untuk pulangnya dia. Titip, setelah titip dia berangkat haji. Selesai haji dia mau pulang, dia mau ambil barangnya, ternyata Pak Fulan meninggal. Pak Fulan meninggal. Akhirnya dia takziah, berbela sungkawa kepada keluarga. Selesai, dia titip, ada pesan, nggak ada wasiat. Maksudnya, saya datang dari jauh, titip barang beberapa hari yang lalu kepada almarhum. Sekarang saya mau pulang selesai dari haji. Saya mau ambil barang saya nggak tahu di mana Pak Fulan meninggal, almarhum. Di mana barang saya? Sebentar saya cari ya. Warganya nyari di rumah, di kamar, di lemari, di bawah kasur, nggak ketemu. Bingung orang ini. Akhirnya datang ulama, tanya. Oh gampang katanya ulama. Kamu nanti tengah malam berangkat ke sumur Zam-Zam. Panggil namanya Pak Fulan. Sumur Zam-Zam itu tempat kumpulnya arwahnya orang-orang baik. Sebelum mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ada di akhirat. Berangkat. Panggil sekali nggak ada jawaban. Panggil dua kali lebih kencang daripada panggil pertama, tetap nggak ada sahutan. Berkali-kali dia panggil, nggak ada jawaban. Wah, mungkin salah cara manggil nih kayaknya. Datang ke ulama tersebut. Dikatakan sama ulama, bukan salah cara manggil, salah tempat manggil. Bukan salah cara manggil, salah tempat manggilnya. Ya kalau nggak di surga, orang itu di neraka. Gimana Kiai? Maksudnya Kiai? Kalau nggak di sumur Zam-Zam, ya di sumur Barhut. Kalau nggak kumpul arwahnya dengan orang-orang soleh, ya kumpul arwahnya dengan orang-orang jahat, alias dia tergolong orang-orang yang jahat. Ngapunten Kiai, sak kampung bilang dia orang baik, penilaian manusia, bukan penilaiannya Allah. Kita ini dinilai surga nerakanya kita bukan tergantung penilaiannya manusia, tergantung penilaiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang husnudzon boleh-boleh saja, berprasangka baik, baik-baik saja. Tapi belum tentu yang dihusnudzoni ini, yang ditaruh kepadanya prasangka yang baik, sesuai dengan kenyataan prasangkanya. Belum tentu. Orang menilai dia orang saleh, orang baik, orang amanat, bisa dipercaya. Iya. Tapi belum tentu kenyataannya begitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, kamu berangkat ke sumur Barhut. Berangkat ke sumur Barhut. Panggil sekali nyaut. Panggil sekali dapat jawaban. Kaget orang dari Maroko. Bukan tanya di mana barangnya, tanya, Pak, saya ini sebelum titip barang kepada panjenengan, saya seleksi siapa panjenengan. Bukan satu dua orang, sak kampung sepakat Anda dibilang orang baik sama mereka. Saya panggil sumur Zam-Zam kok nggak ada. Saya panggil di sini kok ada. Nggak salah yang husnudzon, yang salah yang dihusnudzon. Duh, kenapa Pak? Memang saya ahli tahajud, tapi kobong ganjarannya. Memang saya ahli puasa, saya ahli ini, saya ahli itu, tapi entek ganjarannya, hangus pahala saya. Kenapa? Karena saya menyimpan dendam kepada saudara perempuan saya dan saya bawa dendam itu sampai mati. Pertanyaannya kita, yang nganggap kita orang baik siapa? Ada. Ini orang sak kampung bilang dia orang baik, matinya suul khotimah. Yang nganggap kita orang baik siapa? Terus pedot silaturahmi, minta suul khotimah, yakin? Nggak malu, nggak sungkan sama Allah minta husnul khotimah, tapi kita nggak mau berupaya untuk membersihkan hatinya kita. Husnul khotimah bukan tergantung fisiknya kita, kekayaan kita, jabatan kita, enggak. Nih, hati. Kita cari rahmat, nih tempatnya. Kita ke husnul khotimah, nih penentunya. Seperti yang saya bilang kemarin, banyak minta tapi nggak serius dalam permintaannya kadang-kadang kita ini. Nggak tanggung jawab sama apa yang kita minta. Makanya Rasulullah bilang, "Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah." Orang yang memutus tali silaturahmi, matinya mati terlaknat walaupun dia mati di dalam Ka'bah. Bukan nunggu tawaf tok, matinya di dalam Ka'bah. Buka Ka'bahnya. Kan nggak semua orang bisa masuk Ka'bah. Kalau misal ada di antara kita berhasil masuk Ka'bah, masuk selangkah, dua langkah, semeter, 2 meter, meninggal di situ. Tapi mati dalam keadaan putus silaturahmi kepada keluarga, sanak famili, kerabat, teman. Matinya mati terlarang dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin apa kita meninggal dalam Ka'bah?
Jangan meninggal di dalam Ka'bah. Lawang Quran itu lo dekat. Belum tentu kita ini meninggalnya baca Al-Quran. Lawang kita sama masjid itu jalannya puluhan meter, ratusan meter, 100-200 meter. Belum tentu kita meninggal di masjid. Lawang jaraknya antara kita dengan orang yang butuh uluran tangan kita, kita pura-pura nggak ngeliat, pura-pura nggak tahu. Belum tentu kita ini meninggal dalam keadaan setelah bersedekah dan seterusnya. Apalagi meninggal haji umroh, apalagi meninggal di dalam Ka'bah. Terus udah begitu, pedot silaturahmi. Apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Akhirnya lanjutkan cerita tadi itu. Setelah orang ini tanya di mana barangnya, setelah orang ini tanya apa yang menyebabkan dia ada di situ, dia tanya di mana barangnya. Oh, barangnya kamu aman. Perintah anak saya, suruh anak saya untuk ngambil di kusen. Di bawahnya kusen, keduk di situ, digali sedikit, ketemu barangnya kamu ada di situ. Saya simpan ada di situ. Cuman saya titip pesan, katanya almarhum tadi itu. Tolong anak saya suruh nyambung apa yang pernah saya putus. Pergi ke rumah bibinya, adik perempuan saya, suruh mintakan maaf atas nama saya. Sambung apa yang pernah putus, yang pernah saya lakukan. Mudah-mudahan dengan begitu saya dipindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sampaikan, ketemu sama ulama pamitan mau pulang orang dari Maroko ini. Kata ulamanya, sekarang kamu ke sumur Zam-Zam, biar kamu nggak penasaran. Ke sumur Zam-Zam, panggil namanya Pak Fulan, lah ada di situ, lah ketemu di situ. Dipanggil ketika di sumur Zam-Zam, betul. Jadi arwahnya orang almarhum tadi itu dipindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya sudah nyambung silaturahmi atas nama orang tuanya. Termasuk baktinya anak kepada orang tua, nyambung, tetap memelihara silaturahmi antara orang tua dengan kerabatnya atau dengan teman-temannya. Orang tuanya meninggal, kita punya kewajiban sebagai tanda bakti kita kepada orang tua, nyambung silaturahmi kepada siapa yang pernah dikenal oleh orang tua kita. Mau keluarga, apalagi saudara, teman, tetangga, siapapun yang pernah dikenal oleh orang tua kita. Itu adalah cara agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Melanjutkan sedikit. Dan yang keempat adalah Allah kalau sudah masuk ada di bulan Ramadan memerintahkan surga itu untuk berhias. Ista'iddi wa tazayyin. Surga siap-siap ya. Siap-siap. Berhiaslah kamu. Sebentar lagi hambaku, kita ini maksudnya, akan selesai daripada payahnya dunia, fitnahnya dunia, selesai. Kenapa? Kiamat. Nggak ada umat setelah kita. Nggak ada umat setelah kita kecuali nggak ada umat setelah kita karena itulah kita dikatakan sebagai umat akhir zaman. Antara kita dengan kiamat itu dekat. Nah, kapan kiamat? Selesai kita daripada payahnya dunia, berarti kita sudah layak untuk masuk ke dalam surga. Karena kita sudah dekat dengan surga, maka Allah perintah surga untuk berhias, bersiap-siap. Jadi nggak ada jarak antara kita dengan surga berkat Ramadan kecuali kematian. Nggak ada jarak antara kita dengan surga berkat Ramadan asal kita betul-betul ngeregani Ramadan tenanan, kecuali matinya kita. Mati surga. Mati surga. Seperti yang saya cerita kemarin kan, seorang pemuda ahli maksiat mati surga tempatnya. Ahli maksiat pada. Asal kita mau ngeregani Ramadan, nggak ada jarak antara kita dengan surga kecuali matinya kita. Terakhir, yang kelima adalah Allah kalau sudah di malam takbiran, malam terakhir di bulan Ramadan, Allah mengampuni siapapun di antara hamba-hambanya yang beriman, yang beragama Islam, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa mereka. Bahkan dalam sebuah riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, Allah itu setiap kita berbuka puasa, setelah kita berbuka puasa, Allah memerdekakan manusia jutaan daripada api neraka. Itu kalau hari biasa. Tapi kalau sudah pas malam Jumat, besok misalnya, pas malam Jumat, maka mulai dari maghrib sampai subuh, setiap saatnya jutaan demi jutaan, Allah memerdekakan manusia daripada api neraka. Kalau selain malam Jumat, jutaan, tapi nggak sepanjang maghrib sampai subuh. Tapi kalau sudah malam Jumat, sepanjang maghrib sampai subuh, jutaan demi jutaan terus. Kalau sudah akhir Ramadan, malam takbiran, Allah kalkulasi berapa total manusia sepanjang Ramadan yang sudah dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Maka jumlah yang sama Allah lipat gandakan di malam itu juga, malam takbiran. Makanya
kalau menjelang berbuka puasa, jangan sampai puasanya kita su'ul khotimah dengan kita ini cuci mata. Keluar dari rumah, tangannya jajan, tapi matanya juga ikut jajan. Tangannya ngambil paha ayam, matanya juga ngeliat pahanya orang. Menjelang berbuka, datang dari saat maghrib, menjelang maghrib, cuci mata. Su'ul khotimah puasanya. Maka puasa seperti ini nggak termasuk di antara puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan manusia dimerdekakan daripada neraka, kok bisa kita nggak termasuk? Keterlaluan banget itu namanya. Seperti saya bilang kemarin, Rasulullah pernah naik mimbar sekali, bilang amin. Naik kedua bilang amin, naik ketiga bilang amin. Nggak ada doa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nggak dengar doa, Anda bilang amin 3 kali. Kata Rasulullah, doanya Jibril. 3 kali Jibril berdoa, dan saya diperintah Jibril untuk mengamini doanya. Salah satunya adalah siapa yang nututi Ramadan, apalagi orang seperti kita ini bolak-balik ketemu Ramadan, tapi nggak pernah pantas dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Cuci mata, mulut ngerasani orang, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dia dimatikan oleh Allah su'ul khotimah. Jibril yang doa, yang mengamini Rasulullah SAW. Ya apa kira-kira? Wah, ini keterlaluan Jibril sama Rasulullah bukan keterlaluan. Kita yang kebacut sampai didoakan Jibril sama Rasulullah SAW. Kalau kita nggak ngeregani Ramadan, kalau kita memposisikan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, tetap maksiat. Makanya orang itu kalau sudah masuk Ramadan, betul-betul minimalisir ngelihat TV. Kita tahu lah bagaimana TV itu. Isinya apa? Bukan tuntunan, tontonan. Bukan pelajaran, hiburan semata yang dicari. Apalagi menjelang buka puasa kalau sudah bulan Ramadan, hiburan, musik, dan seterusnya. Mau diangkat gimana corona kalau seperti ini, puasa-puasa orang. Malam takbiran juga begitu, itu malam rahmat. Jangan sampai kita ini gagal mempertahankan nilai kualitas, nilai mutu daripada ibadah Ramadannya kita dengan nuruti hawa nafsu. Nah, insya Allah besok akan kita bahas 5 perkara sesuai dengan hadis Nabi yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi jangan tanya ganjarannya. Ibarat orang kerja, tapi jangan tanya bayaran. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa, alias puasanya sia-sia. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, hanya sebatas lapar dan haus. Ibarat orang kerja itu magang, nggak dapat bayaran, cuma dapat pengalaman. Sama, puasa ada puasanya orang yang serius, ada yang magang. Kalau magang, ya cuma dapat pengalaman lapar, pengalaman haus. Tapi bayaran, pahala dari Allah nggak dapat. Mudah-mudahan dikuatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjaga anggota tubuh kita dan hati kita daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Nunggu isyraq, kalau ada yang mau tanya, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita dengar orang yang sudah Meninggal. Iya. Jadi supaya kita Iya. Bagaimana caranya kita menghilangkan rasa dendam kepada orang yang sudah meninggal? Ridhoy. Segar. Ada orang salah sama kita. Tapi pertanyaannya sekarang, bukankah kita juga pernah salah sama orang lain? Kalau kita mau buka hati kita untuk meridhoi dan menghalalkan, memaafkan kesalahan orang baik dia masih hidup, apalagi ketika sudah meninggal, butuh-butuhnya dia kepada maafnya kita. Kalau kita mau membalik hati kita dari yang dendam menjadi ridho, dari yang pegel menjadi halal, dari yang kecewa menjadi melepas, maka ketahuilah, orang yang kita pernah salah sama dia dan kita mungkin belum sempat ketemu, mungkin orangnya sudah meninggal juga, belum sempat kita minta maaf sama dia, Allah balik hatinya untuk juga memaafkan kita sebelum kita sempat minta maaf sama dia. Kalau ada orang boleh dendam, cuman Rasulullah tok yang boleh dendam. Kenapa? Nggak pernah punya salah sama orang. Kalau ada orang boleh kecewa dan dibawa kecewa itu sampai mati, cuman Rasulullah tok yang boleh. Kenapa? Nggak pernah salah Rasulullah sama orang, nggak pernah zalim.
Rasulullah sama orang. Tapi lihat bagaimana Rasulullah. Apakah Rasulullah nunggu dimintai maaf baru ngasih maaf? Nunggu dia ngimahnya baru mau datang ke rumahnya? Ngenteni disopo baru nyopo itu Rasulullah kepada mereka yang jahat? Enggak sama sekali. Apalagi kita. Jangan-jangan orang yang salah kepada kita masih lebih banyak salahnya kita sama orang. Jangan-jangan salahnya kita sama orang lebih banyak daripada salahnya orang kepada kita. Terus kita gengsi, nggak mau nyapa, nggak mau datang ke rumahnya, nggak mau membuka pintu maaf, atau kalau perlu walaupun kita langsung minta maaf terlebih dahulu. Meninggal, didoakan, kirimi Fatihah, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Selesai. Dengan harapan nanti di akhirat ketika ada orang mau nuntut kepada kita, Allah jadikan mereka ridho kepada kita. Allah itu indah dalam mendamaikan seseorang. Nanti di akhirat kalau ada orang dua orang yang bermusuhan, maka si A sama si B misalkan, si A penghuni surga, maka Allah stop dia untuk masuk dalam surga. Allah perlihatkan dulu ada istana di atas surga. Setelah dia di atas surga, Allah tanya, kamu kepingin nggak masuk di situ? Kalau nggak kepingin nggak apa-apa, tapi tempatnya kamu di bawah bukan di situ. Ya kepingin ya Allah, punya villa di dalam surga, istana di dalam surga. Ada syaratnya, ada maharnya. Apa itu? Selamatkan, kasih maaf, ridhoi teman kamu, saudara kamu, tetangga kamu atau siapapun yang pernah salah kepada kamu. Tuntun dia sekarang di dalam neraka untuk terentas dari neraka masuk dalam surga bersama kamu. Kamu berhak untuk mendapatkan surga yang ada di atas sana. Itu cara Allah mendamaikan. Kalau nggak mau nggak apa-apa, dapat surganya di bawah. Tapi kalau kamu kepingin mendapatkan surga yang di atas, ridhoi mereka, entas mereka, selamatkan mereka, jangan dituntut. Selamatkan dari neraka, tuntun masuk surga, biar mereka di bawah, kamu di atas. Itu caranya. Ingat, kita juga punya salah loh sama orang lain. Kita juga punya salah sama orang lain yang mungkin kita salah sama dia sampai sekarang belum minta maaf. Kita nggak tahu mereka ada di mana. Lose kontak, meninggal mungkin. Terus gimana nasibnya kita nanti di akhirat kalau kita dituntut sama dia? Biar kita nggak dituntut, nggak panjang urusan kita, jangan terpanjang urusan orang lain. Wis mari. Salah paham kok. Masa salah paham dibawa sampai mati? Salah paham kadang-kadang. Provokasi dari orang kadang-kadang. Keliru sebetulnya. Cuman mau membenarkan yang keliru itu gengsi kadang-kadang. Selesai. Insya Allah orang lain juga begitu. Yang kita punya salah sama mereka. Hanya kita sama hatinya mereka sama. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah balik hatinya kita dari yang dendam menjadi ridho, Allah balik hatinya mereka yang kita pernah salah sama mereka dari dendam menjadi ridho. Begitu. Nah, ada yang lain? Iya. Kita sesama muslim kan kalau ada salam kita wajib Menjawab. Bagaimana hukumnya kalau ada salam melalui medsos? Iya. Ada SMS atau ada WA menyampaikan salam kepada kita melalui tulisan, dibahas oleh ulama. Apakah wajib kita menjawabnya? Tidak. Ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Kalau tidak dibalas dengan tulisan yang menyampaikan salam kepada kita, apakah salamnya dijawab ataukah tidak? Akhirnya menimbulkan fitnah. Loh, salam kok nggak dijawab, ini gimana? Tapi ada pendapat yang mengatakan wajib menjawab, iya, tapi nggak wajib dengan tulisan. Saya dapat SMS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak melalui tulisan, saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tanya, saya jawab, selesai. Jadi ada khilaf di sini. Ini ada khilaf. Ya lebih baik dijawab. Kalau mereka menyampaikan salam kepada kita dengan tulisan, jawab dengan tulisan. Jadi dua kali jawab dengan mulut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sampaikan juga dengan tulisan biar nggak ada fitnah. Ini orang kalau diucapkan salam nggak pernah jawab. Di SMS langsung jawab pertanyaannya, nggak pernah menjawab salamnya. Khilaf di antara ulama. Nah, terakhir mungkin kalau ada. Sebelum kita baca ya Arhamar Rahimin, biar hati kita tentrem ya, dan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat qasidah atau doa munajat ya Arhamar Rahimin. Ibu-ibu bisa mengambil fotokopian yang ada di depan.
dibagikan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farihal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak, ya ummud dunya wa din wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, Ya Dal Ula wal Ghina wa قيامتي نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين، يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا والنوى تدني المنى منا وكل الهنا، ننطه في كل حين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين، يزيل المنكرات يقيم الصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج عن الخائبين، ربي اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين، ربي احينا شاكرين وتوفنا نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول، جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول، رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعل
جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا رب بضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سر أسرار الفاتحة.